mengampuni dosa-dosa kita. Namun tuntunan Tuhan tidak sebatas itu saja. Tuhan menginginkan kita untuk tetap hidup dalam kehidupan firman. Oleh karena itu, ada petunjuk baru bagi kita sekalian yang terambil dalam kitab Kolose 3 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang keempat. Kolose 3 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang keempat. Jika kita sudah menemukannya, saya mengajak kita sekalian untuk bangkit berdiri. Dalam pembacaan ini saya mengajak kita sekalian untuk mengambil bagian dalam pembacaan. Kolose 3 ayatnya pertama dan ayatnya yang keempat. Karena itu, kalau kamu bangkit dari Kristus, saya kepada yang di atas, di mana Kristus ada, duduk bersama kanan Allah. Bila Kristus menyatakan diri dalam kamu telah menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. untuk meresponnya, dan kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 369 abadnya yang pertama. Kidung Jemaat 369 abadnya yang pertama. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu dan sisa kata. Yesus berjanji setia padamu, ku minta kau selalu dekat ya Tuhanku, di kancah pergumulan, jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Bapak Ibu, sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam formulir peneguhan dalam jabatan penatua dan diaken. Oleh karenanya saya mempersilahkan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Terkasih Tuhan untuk memperlengkapi dan membangun jemaat. Tuhan Yesus Raja Gereja berkenan memberikan kepada jemaatnya orang-orang yang berjemaat. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena pada hari ini di dalam namanya kita akan meneguhkan Bapak Darius Lorut Kumarang SPD GR dalam jabatan penatua dan Bapak Yunus Galali Esko dalam jabatan. Sebelum peneguhan dilaksanakan, kita perlu memperhatikan terlebih dahulu ajaran sabda Allah mengenai jabatan gereja. Yang pertama, meskipun peneguhan orang berjabatan telah dilaksanakan sejak gereja pertama dan oleh sebuah gereja di dunia ini, namun peneguhan itu bukanlah suatu kebiasaan atau adat orang Kristen. Kita yakin bahwa ketiga jabatan Kristus, yakni Nabi, Raja, dan Imam, harus terungkap dalam jemaat. Jabatan Kristus sebagai Nabi terutama tercermin dalam jabatan pendeta. Jabatan Kristus sebagai Raja terutama tercermin dalam jabatan penatua. Jabatan Kristus sebagai Imam itu tercermin dalam jabatan diaken. Penentuan orang berjabatan ini bukan karena kuasa dari luar jemaat, melainkan
oleh majelis jemaat Anambia. Dalam surat pertama Petrus pasal 5 ayat 1 hingga 5 dengan jelas diungkapkan fungsi dan peranan orang-orang yang berjabatan majelis. Oleh karena itu, orang yang berjabatan dalam jemaat bukanlah orang yang dipertuan dalam jemaat, sehingga memerintah jemaat sesuai kehendak hati. Tetapi juga bukanlah orang yang diperhamba oleh jemaat, sehingga dapat diperintah oleh warga jemaat. Mereka adalah hamba Tuhan Yesus Kristus yang dipanggilnya untuk memelihara jemaat. Kedua, secara terperinci dapat dikatakan bahwa penatua dan diaken bertugas yang pertama bersama-sama pendeta merencanakan dan mengawasi pekabaran Injil sehingga Injil tidak dicampuri pengajaran dusta dan sesat. Kedua, bersama-sama pendeta merencanakan dan memutuskan segala hal yang berguna bagi pertumbuhan dan keteguhan iman jemaat. Ketiga, mendorong dan menggerakkan warga jemaat agar menyadari tanggung jawabnya di bidang ekonomi dan keuangan jemaat bagi kepentingan bersama seluruh gereja. Yang keempat, melaksanakan pengembalaan terhadap warga jemaat, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dan di mana perlu melaksanakan disiplin gereja. Berdasarkan hal-hal tadi, saya mengundang Bapak Darius Lolu Tanggumara SPDGR dan Bapak Yunus Galalili Eskom yang akan ditentukan dalam jabatan penatua dan diaken untuk berdiri di depan Tuhan dan jemaatnya serta menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan: percayakah saudara-saudara bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya gembala agung yang setia dan benar? Kedua, percayakah saudara-saudara bahwa Alkitab ini adalah firman Allah yang menunjukkan kepada kita jalan kehidupan kekal yang sempurna? Ketiga, berjanjikah saudara-saudara akan melakukan tugas panggilan Kristus sebagai Raja dan Imam dengan setia dan rajin, serta menyimpan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya? Keempat, berjanjikah saudara-saudara akan merendahkan diri terhadap segala teguran gerejawi, andai kata saudara-saudara menyimpang dari sabda Allah? Apakah Bapak Darius Lolu Tanggumara SPDGR percaya dan berjanji? Dengan segenap hatiku saya percaya dan berjanji. Apakah Bapak Yunus Galalili Eskom percaya dan berjanji? Ya, dengan segenap hatiku saya percaya dan berjanji. Dengan demikian, saudara-saudara telah menerima jabatan saudara dalam jemaat ini demi pelayanan dan pemeliharaan tubuh Kristus. Lakukanlah jabatanmu dengan setia dan rajin. Jadilah contoh dan teladan bagi warga jemaat. Simpanlah dalam hati yang suci hal-hal yang merupakan rahasia jabatan, baik selama saudara-saudara memangku jabatan ini maupun sesudah tidak berjabatan. Yesus Kristus yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapkannya. Hayatilah panggilanmu, layanilah Tuhan dengan setia dan terimalah berkat. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih memberkati saudara-saudara dalam pelayanan dan memenuhi kamu dengan Roh Kudus untuk menguatkan iman dan kesetiaan. Amin.
Sidang jemaat yang kekasih di dalam Kristus, terimalah saudara-saudari ini sebagai hamba Allah. Hormatilah mereka dan rendahkanlah diri saudara di bawah pemeliharaan dan bimbingan mereka. Dukunglah mereka selalu baik dalam doa maupun dalam perbuatan, sehingga mereka mampu melaksanakan tugas dan panggilan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengar doa kami dengan menentukan dan menetapkan saudara-saudara kami hari ini di dalam jabatannya untuk mengembalakan dan memelihara jemaat. Berilah Roh-Mu memimpin mereka supaya mereka dapat melakukan tugasnya menurut kehendak Tuhan sendiri dan untuk kemuliaan nama-Mu serta keselamatan jemaat-Mu di sini. Kami mohon ini dalam nama Yesus. Amin. Bapak Mama kekasih, kita akan melakukan Kirim Jemaat 440. Kirim Jemaat 441, kita nyanyikan bait yang Ku ingin menyerahkan seluruh hidupku dan kalimat selanjutnya. Ku ingin menyerahkan seluruh hidupku, sekalipun tak layak kepada